Kita lanjutkan ya. Jadi tadi ini, betul. Pak, ini balancing itu negatif, reinforcing itu positif. Nah, ini kita sekarang coba gunakan pada saat Pak Habibie ditinggal meninggal oleh Bu Ainun. Mohon izin bacakan artian untuk beliau, karena nanti sebentar lagi sebetulnya ulang tahun beliau ya 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa? Amin. Makasih buat yang sudah ini. Jadi beliau punya waktu itu begitu tinggal itu depresi kalau boleh dibilang. Jadi tujuan yang diinginkan. Bu, ya. Sebelum lewat, yang tadi masih ada satu loop lagi Bu, belum digambar. Apakah emang tidak bermaksud digambar Bu? Mana? Yang mana? Yang ini yang paling besarnya kan itu Bu. Mulai dari tujuan goal ke pencapaian, usaha mencapai tujuan, kendala, posisi ya memang ini loop R2-nya itu ini Karpe. Oh, bukan loop R2-nya bukan yang ini, yang biru aja Bu. Bisa, kalau mau ini R3, R4 boleh, nanti ke sini bisa. Kalau nggak perlu dianggap kendala nggak pernah ada. Jadi mau loop itu mana yang dikasih nama, mana yang mana yang diabaikan itu tergantung tadi pengamatan kita, tujuan dari penelitiannya apa. Kalau tujuan penelitiannya memang bagaimana kemauan diri sendiri, tapi ini juga dari diri sendiri, jadi bisa aja sih ada R2, ada R4, yang ini, R3, yang ke sini, sama yang ke sini. Tapi tadinya saya maksudkan ke sini Pak Ripto. Oh gitu. Oke. Ya bahwa bisa juga begini nggak apa-apa. Karena biasanya terus dia jadi dari posisinya mengubah tujuan itu karena kendalanya sudah kecil, sudah merasa pinter. Kayaknya saya beranilah bikin jurnal atau beranilah saya ngajar. Kalau tadinya hanya jadi asisten gitulah. Kira-kira itu Pak. Oh, berarti walaupun di model misalkan kita buat loopnya ada banyak, kalau tujuan kita bisa dicapai dengan kita menunjukkan 3 loop ini berarti boleh gitu ya Bu ya? Oke. Iya, coba kalau dibuka defensi modelnya Bu Yunita itu, Bu Bonita itu mungkin ada 100 loop Bu. Nah, kapan lulusnya kalau semua dibahas? Iya, siap itu Bu. nggak penting kan? Oke. Jadi tadi kita sudah bacakan ya waktu beliau ditinggal, dia depresi. Ada gap, dia pengennya kondisinya waktu itu depresi, inginnya ya sudah bisa bukan melupakan ya, tapi bisa beradaptasi. Ada kemauan itu. Kemudian usaha untuk mencapai tujuan tadi, beliau konsultasi. Kata dokternya ada 3 cara. Curhat kepada orang yang dipercaya, saudara ini atau ahli, yaitu bisa psikolog, psikiater, dan sebagainya. Minum obat penenang, atau menulis. Jadi apa yang keselnya segala macam ditulis. Oke? Nah, yang beliau pilih yang ketiga ini. Sehingga ini beliau ignore. Jadi kendalanya tadi untuk bisa melupakan beliau membuang si pendamping ini. Jadi semua ini tadi masih salah ya, nanti masih dibenerin loopnya. Jadi buang si ininya. Jadi beliau lakukan sendiri dengan menulis, akhirnya lahirlah buku Hadia Ainun Habibie itu. Setelah itu apresiasi bagus, tujuannya diubah, jadi difilmkan. Sampai Ainun 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke? Poin saya adalah dengan berpikir systems adalah kita bisa membahas dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Sama dengan kalau kita ngelayat. Atau ada teman yang keguguran. Tujuan ke sana kan menghibur ya. Iya, Bu. Tapi yang sering dilakukan apa? Ngomongnya, kamu sih terlalu capek, gini nggak mau jaga diri. Kan dia sudah sedih, kan nggak mungkin dia nggak jaga diri, udah tahu hamil, pengen gitu dia keguguran. Itu karena kita, di otak kita selalu lateral. Nggak mikir, kalau saya ngomong gini akibatnya gimana, nyakitin nggak ke orang yang kita tengok. Paham? Halo? Iya Bu, jadi harus tahu ya Bu, melihat dampak secara keseluruhan. Jadi apa yang kita mau ucapkan itu dipikir dulu dampaknya apa. Jadi memikir sebab sama akibatnya. Ada tujuannya, saya ke sana mau menghibur. Lah kok saya malah nyakitin. Paham?
Asik Iya, ya, Bu. berpikir sistem. Seru ternyata, Bu. Iya, jadi contoh lagi, sudah sering kemarin minggu lalu, tapi ini kan banyak yang baru. Waktu kita wah ribet Bu, Pak Ripto kan sudah bilang minggu lalu mencontohkan beliau ngajarin nyuci jangan sabun dikasih air, itu budayanya. Tapi kan itu nanti berkuman, terus poros segala macam. Kalau yang dicuci sedikit jadi kebuang. Tapi kalau pakai dispenser itu kan sabun secukupnya. Itu lebih gampang, lebih cepat, lebih nggak bau dan seterusnya. Setelah itu nanti busanya dicuci, tapi susah. Karena tadi ada persepsi bahwa berpikir sistem itu ribet. Nah, kita lihat kalau kita mengemudi, kita nggak berpikir sistem, ya nabrak dan nggak nyampe. Jadi ada tujuan jangka panjang, selalu ada tujuan. Tujuannya adalah sampai selamat, dan itu tujuan jangka panjangnya, dan jangka pendeknya waktu selama di jalan tidak nabrak ataupun ditabrak. Paham? Halo? Ya. Oke, setuju ya. Nah, sekarang apa? Indikatornya apa? Di mata kita melihat gap antara tujuan saya sama posisi saat ini kan? Belok ke kiri atau ke kanan, terus digas atau ini informasi ke otak, nanti otak ngirim ke tangan, ke kiri, ke kemudi, di depan tiba-tiba ada motornya lonong, dan seterusnya ngegas atau ngerem. Paham? Ini kan kita berpikir sistem. Kalau enggak, kalau main silo nggak peduli lah. Pokoknya saya raja jalanan, orang lain harus ngikut. Itu namanya supir angkot. Kalau belok kiri, belok kanan, hanya dia dan Allah yang tahu. Proses feedback untuk berlangsung secara dinamis itu sehingga mencapai tujuan. Kalau sudah nyampe tujuan ya berhenti. Jadi ada condition, ada climate. Apa itu? Waktu saya mengemudi, ini ada kondisinya saya lagi pusing, atau saya lagi banyak pikiran, itu pasti beda. Paham? Itu condition atau internal ininya. Ada juga climate. Orang yang lagi nebeng atau dikendarain, kalau kita supir Gojek, ada penumpang lain. Berarti kita harus mikir, penumpang ini nyaman, nggak komplain, nggak ini, dan seterusnya. Jadi faktanya kita mampu berpikir sistem jika mau. Jadi jangan mikir SDST itu ribet, susah. Itu hanya opini sebenarnya. Tapi tergantung semuanya. Jadi di sini saya sudah mulai mengajarkan satu bedanya antara opini sama fakta. Kita sering melakukan analisis berdasarkan opini, bukan fakta. Ada kebanjiran. Oh, opini kita kan kasihan harus dibantu, padahal ada dipindahkan ke satu daerah tertentu. Itu opini kita, padahal faktanya mereka nggak pengen pindah karena dia merasa menikmati di situ, mudah segala macam. Kalau ada banjir ya sudah, barang dinaikkan ke atas, mereka sudah adaptasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau pernyataan ini tentang pemanfaatan SDST di kehidupan sehari-hari. Halo. Ada yang komentar atau bertanya atau baik, sekarang kita foto dulu. Bu Lulu, monggo saya stop share. Rekor Bu, 44 Bu. Hebat itu Bu Ani yang ini nyeponsorin. Muridnya semua disuruh hadir, tapi yang nggak tahu itu tadi on cam. Kita lihat yang on cam berapa. Kalau yang on cam cuma 2 kan. Sebentar ya Bu Ina. Apa kabar Bu Ina? Baik Bapak Ibu, silahkan yang Alhamdulillah. Untuk foto bersama. Putri Ana ini tambah lama tambah muda. Terus jadi kembar lagi sama Bu Susana. Perlu sistem thinkingnya gimana gitu. Oh nanti bukan kemarin obesitas sudah. Biar awet muda gitu kan Bu. Baik Bapak Ibu. Dimulai ya dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sekarang slide yang kedua. Sebentar. 1,
1, 2, 3. Oke. Sudah Ibu Ina. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Lulu. Bisa Ibu. Iya, makasih. Iya, baik, saya lanjutkan ya. Atau ada lagi pertanyaan? Boleh dilanjutkan, Bu? Oke. Iya, monggo. Jadi sama dengan kita belajar saat ini, itu tadi ada gap pencapaian, ada actual yang tadi, dan dengan ini balancing. Udah benar Pak ya yang ini ya? Atau salah malah? Minus plus. Iya, benar. Benar. Ini yang ini benar. benar, yang tadi salah Yang ya. biru. Nah, ini kasih nama, ini ikhtiar pesertanya. Tadi kalau bertanya ya ini bisa hilang, yang ini itu, yang kesini itu manfaat pertemuan kita hari ini. Itu kasih nama aja, bisa beda-beda. Tergantung tadi kan apa yang ini tujuan saya bikin model ini untuk paham, peserta paham bahwa percuma kalau saya di sini sampai bebusa, kalau Bapak Ibu nggak punya kemauan terus bertanya atau menyimak, mencatat, terus cari ini ya nggak akan ada ini. Ini akan sia-sia. Di dalam segala hal, mau pemberdayaan UMKM, Ibu melakukan program, yang kalau di dalam bahasa ininya kan sering si itu dijadikan objek, bukan subjek, atau apalah itu. Nah itu bentuk representasinya seperti ini. Ini yang bisa kelihatan di sini. Nah, bedanya kalau ini pakai system thinking. Saya cuma bilang, kalau ininya nggak ada, ininya nggak akan jalan. Itu pakai logika aja. Tapi kalau ini pakai dimodelkan. Nah, tadi Pak, ini jadi melengkung gini, itu karena ada loop positif ketemu loop negatif dan sebagainya. Gitu. Jadi ini adalah, kan di sini saya simulasikan, kalau misalnya ada kemauan, terus ada pendampingan. Jadi ini kemauan, itu pencapaiannya, dia ini kan pencapaian yang diinginkan itu di sini. Cepat mencapai selalu sesuai yang diinginkan dengan cepat. Jadi delaynya nggak lama. Tapi kalau no kemauan, walaupun pendampingannya tinggi, itu yang merah. Diem. Malah sebetulnya bisa turun. Kan saya nggak bikin ini hubungan turun ya. Itu. Nah, kalau ada kemauan dan pendampingan, itu sebetulnya sama aja, cuma waktunya lebih cepat aja. Tapi kalau tadi seperti Pak Habibie, itu nggak ada pendampingan, tapi kemauannya tinggi, ya tetap mencapai yang abu-abu ini. Ngerti? Jadi nggak penting yang sininya itu. Ada pertanyaan atau ada pernyataan? Jadi ini kalau pakai simulasi. Tapi bukan berarti tadi kalau pakai software aja terus segala macam gambar ini terus itu sistem dynamic, enggak. Struktur ini yang melahirkan perilaku ini. Gambar struktur ini. Jadi kemauan merupakan unsur yang paling dominan. Itu yang harus dipelajari. Kalau Ibu bikin sistem ini tapi kemauan ini enggak ada, itu di luar lingkup. Itu yang namanya enggak mau yang salah. Sama seperti yang kemarin ada penelitian tentang aset, terus Pak Tasif ngasih masukan, itu aset itu ada depresiasinya, nggak ada yang abadi di dunia. Enggak, itu di luar lingkup saya nggak mau meneliti itu, akhirnya kabur, nggak cocok, ya sudah. Tapi itu ada struktur fisik. Apapun, yang ya paling umurnya lama, 100 tahun, 200 tahun boleh. Tapi nggak mungkin, nggak ada lifetime-nya. Oke. Jadi ini bisa nanti dibenerin selalu jadi bias itu otomatis. Ini yang sudah sering saya lakukan, sama kita ada di sini, kita belajar, itu ada tujuannya, sasarannya. Saya ngajar ini menyiapkan materi agar paham metodologi SDST didukung sebagai dasar memperbaiki keputusan dalam kehidupan tadi. Keputusan untuk ngelayat, keputusan nasehatin ini, keputusan bantu temen, keputusan ini. Misalnya Bu Punita pengen bantu rekan-rekan yang lain karena disuruh profnya tadi. Terus gayanya gayanya tengil gitu. Ya pasti nggak kena lah. Ya sudah, kamu belajar sendiri. Saya juga belajar sendiri. Ya kabur lah. Paham? Itu karena
kalau Mbak Bonita mikir kalau saya begitu nggak ada manfaatnya, mending nggak ngomong kan, mending nggak mau usah bantu. Ya, nah itu. Jadi sama, saya nawarin ngajar, saya ya tadi dan tahu pesertanya beragam. Kalau pesertanya beragam, silakan yang baru. Kira-kira materi yang dibutuhkan peserta banyak atau sedikit ya? Kalau pesertanya beragam, ada yang baru, ada yang lama, ada yang pengen penelitian, ada ibu rumah tangga. Kira-kira materinya banyak atau sedikit ya? Banyak. Searah atau berlawanan ya? Arah Tandanya apa ya? positif. Nah, pinter. Gitu ya, dan seterusnya. Buat yang baru, percayalah bahwa ini tinggal difoto nanti ini. Nah, silahkan karena keragaman pesertanya. Terus, nah ini loop-loopnya. Jadi, supaya gapnya kecil tadi, peserta wajib bertanya atau memberikan masukan. Misalnya, Bu, kecepatan. Bu, nggak jelas, suaranya nggak terdengar. Itu ngomong. Kalau enggak kan saya nganggap semuanya aman. Nah, ini loop-loop ini, kemudian saya kasih nama, nanti ada nggak namanya di sini. Nah, ini adalah upaya saya, loop B1, ini yang ini. Terus B itu negatif ya, terus loop yang ini adalah respon saya, kalau ada yang bertanya B3 itu ke sini ya, setiap ini. Gitu, dulu sudah tak kasih jalur, loh, ini kemana-kemananya, ya udah. Ini keseriusan IC sama keseriusan peserta, gitu kira-kira. Silakan difoto. Nanti kalau nggak ngerti ditanyakan karena kita hari ini sebetulnya mau modelnya. Tapi saya nggak pengen juga nggak paham. Oke. Baik, terima kasih. Ini kalau ada yang mau berdonasi, kemarin ada yang nanya nomor rekening mau untuk duafa, silahkan difoto. Baik, jadi ada pertanyaan sampai di sini? Nah, saya mau mengulas cepat apa yang disampaikan Pak Tasrif. Kalau kita inti berpikir sistem dinamik itu sebetulnya tadi sudah, jadi apa yang dihasilkan, yang saya gambar perilaku, saya simulasikan itu dihasilkan oleh struktur. Jadi bukan angka tadi Pak Tetuko, Bu itu kalau nilainya negatif, positif, bukan gitu Pak. Strukturnya yang nanti ngeluarin tadi naik atau turun. Bu Ina, jadi ada unsur, ya mau yang mohon izin yang sebelumnya apa ya Bu? Tadi belum sempat ini lihat yang sebelum ini. Ini kan nggak kelihatan apa yang Bu, sebelum ini. Ya. Ini. Oke Bu, baik, makasih Bu. Ini makasih Bu. Ya, udah Bu. Halo. Yang mana lagi Bu? Udah Bu, ini Bu. Halo, kok hilang ya? Ya Bu, untuk kata Bu Helena udah Bu. Tadi Saya mau nggak main ngeliat, sulapan loh. nggak mau ngeliat slide yang donasi ini Bu. Udah Ya sudah Bu, terima kasih. Oh. Halo Bu Ina. Oh, Bu Helena bisa dengar Bu Ina nggak? Bu Inanya nggak hilang suara. Oh, kayaknya Bisa. jaringan. Dengar saya Ibu ya. udah. Saya kira maksudnya tadi saya kelewat yang ini. Oh iya, enggak ini barusan kayaknya Bu Ina kehilang apa jaringannya hilang ya. Bu Ina. Iya, iya. Ntar coba saya hubungi. Oh, sepertinya Bu Ina ini ya jaringannya kayaknya. Soalnya kelempar ya. Mbak Lulu boleh minta bantuan Mbak Lulu? Oke. Sorry, udah keluar ya? Udah Ya, Bu. Iya Internetnya. Bu. Udah. Kamu nelpon dalam rangka itu ya? Makanya kudu di-connect. Oh, Ya wes. Oke Bu. Iya, udah ya. Udah ya sekarang? Sudah Ya, Bu, sudah, boleh Bu, dilanjut sudah. Bu. Ya. Ini yang mau bertanya yang mananya ya? Oh, Bu, Bu. sebentar sebelum itu, sebelum yang tadi ini. Iya. Oh, udah Bu. Sudah Sudah, Bu, Bu. sudah. Kekencangan ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi saya saat ini topik berikutnya 7 menit berikutnya adalah inti dari STSD.
Jadi intinya itu sebetulnya perubahan paradigma. Paradigma apa? Dari kita biasanya berpikir itu ya linear, nyeplok aja ngomong, nggak pakai mikir, nggak mikir dampaknya, nggak mikir mengapa saya lakukan ini, apa hasilnya seperti tadi. Nengok yang keguguran, kamu sih nggak mau hati-hati, nggak ini. Orang dia kehilangan ya pasti udah hati-hati lah. Masa dia loncat-loncat. Nah, jadi suatu fenomena, apa itu fenomena? Fenomena itu suatu, jadi apa yang kita lihat, alami, rasakan. Jadi kita saat ini itu ya fenomena belajar kita dengan saya, itu fenomena. Ada struktur menghasilkan perilaku. Struktur terdiri dari unsur tadi, kita ada gap, ada tujuan, itu unsur. Ada keterkaitannya. Keterkaitannya itu bisa feedback positif, negatif. Ini bisa jadi ada level dan rate, tadi akumulasi, terus ada delay. Karena penangkapan kan berbeda-beda. Pasti nggak bisa ini. Ada non-linearity. Awal-awal tadi masih semangat, sekarang turun semangatnya. Itu artinya nggak linear, walaupun orang yang sama, dan seterusnya. Karakteristik bendahara juga beda, ada kalau atau ibu rumah tangga, ada kalau tanggal tua dia berhemat, ada juga yang tanggal muda tanggal 2 dia sama karena dia sudah simpan, sudah ratakan semua bebannya. Nah, itu kalau dimodelkan beda-beda. Beda-beda pola pengelolaan uangnya. Jadi dalam membuat model sistem dinamik harus dimulai dari persoalan, baru dibikin hubungan tadi sebab akibatnya apa, terus CLD-nya dan seterusnya, flow diagram. Jadi yang ini urusannya dengan konsep, ini yang saya bilang selalu kalau ada yang minta saya bantu ke Pak Tasrif dulu. Kenapa? Karena saya belum semampu Pak Tasrif untuk hal ini, konseptualisasi. Tapi insya Allah kalau di teknis bikin modelnya ya oke. Jadi ini urusan keterampilan, ini saling dukung. Oke. Jadi model yang dikembangkan itu harus sesuai tujuan sebagai media dialog untuk menjawab persoalan. Yang sering saya temuin tesis ditanya ada judulnya doang. Terus apa persoalannya? Bingung. Jadi tujuan itu kan pasti menjawab persoalan. Misalnya tadi pengen mengurangi pengangguran di Jawa Barat. Itu jelas, berarti dia menganggap bahwa terus persoalannya apa? Itu bukan persoalan baru judul, persoalannya ternyata pengangguran kok naik terus, bukan turun. Karena hipotesisnya kan pengen penganggurannya turun, tapi realitanya naik terus. Padahal program-program untuk tadi pendaftaran ini, pelatihan, segala macam untuk mengurangi pengangguran supaya membuka lapangan kerja baru sudah banyak. Kok nggak tercapai? Nah itu bisa, itu tujuan. Jadi, dan di dalam sistem dinamik kita tidak mengenal independent variable dan dependent variable. Jadi semua saling terkait atau interdependent. Ada pertanyaan sampai di sini? Metodologi SDST ini tidak mendikotomikan kualitatif dan kuantitatif. Oke, dari tadi kan saya cerita dong. Nah, ini istilah yang sering digunakan dalam pemodelan, difoto saja. Oke, jadi hal yang perlu diperhatikan tadi, perubahan paradigma berpikir ya, terus juga bukan sekedar menggunakan Vensim, terus tidak mengenal dikotomi, tadi sudah tidak mengenal ini, dan bukan, nah yang sering ini, bukan penyederhanaan dunia nyata. Tadi contoh, kalau bikin model disederhanakan kemauannya nggak masuk. Yang bisa dilakukan bahwa dia bukan struktur sendiri, bahwa kemauan itu karena dorongan orang lain, karena ini enggak, itu saya eksogenus aja, dia naik atau turun. Itu bisa, tapi harus ada. Jadi model itu adalah deskripsi, struktur atau gambaran dari fenomena yang dinyatakan dalam bentuk media yang dapat dikomunikasikan. Jadi model dibangun untuk mengenali struktur dan perilaku itu berdasarkan tadi mental database, written database, dan numerical database. Ya, jadi yang menghasilkan gambar yang keluar dari software itu adalah strukturnya, bukan angka-angka yang diketik. Kayak kalau data statistik dimasukkan terus keluar kurvanya seperti ini. Jadi itu. Setiap dalam fenomena itu ada fenomena fisik yang ikut hukum alam dan ada
peran manusia yang tadi kalau Bapak Ibu di sini mengambil keputusan untuk terus bertahan, ini sekarang adzan sudah bunyi apa mau berhenti atau dan seterusnya itu putusan. Ada yang sudah nanti setelah selesai atau jam 4 berakhir kita berakhir bersama. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan keputusan itu adalah tergantung dari tadi keinginan yang tadi kita sudah modelkan. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Masih ada yang menyimak? Halo. Iya Bu. Iya, Bu. Menyimak sangat Bu. Jadi nanti mungkin ini nanti akan diperdalam oleh Pak Yudi waktu belajar Pensim. Jadi ada stok, ada istilahnya nanti flow, ini flow input, flow output, ada nanti bisa jadi simbol-simbol ini, silahkan difoto aja, toh nanti akan banyak dipraktekkan waktu belajar Pensim. Oke, jadi ini tujuannya jadi delay dan sebagainya. Oh, ini sok monggo difoto. Jadi, nah tahapan pengembangan model dinamika sistem tadi selalu mulai dari persoalan. Hubungan sebagai aplikasi CLD flow diagram yang tadi digambarkan. Nanti, nah ini pesannya si Khalid Said, mbahnya di sini juga ini gurunya Pak Tasrif yang di Thailand waktu itu. Jadi tentukan masalah saudara. Jadi harus jelas. Judulnya ada tapi nggak jelas masalah yang mau diselesaikan apa. Pikirkan tentang definisi masalah sebelum saudara melanjutkan. Jadi masalah sudah ada. Ini mengurangi pengangguran. Nah, baru didefinisikan yang pengangguran yang berkurang itu yang seperti apa. Dari ini atau semua jadi sejahtera atau sekedar bekerja atau yang bekerja bisa bekerja tetap dan sebagainya, itu harus jelas definisinya. Ya kemarin ada yang Pak Supi menyampaikan Indonesia strata maju, ya apa definisinya strata maju? Indikatornya apa? Banyak, ya yang mana yang mau di ini? Mau banyak juga nggak apa-apa, oke. Nah, jadi pertama problem definition jelas. Nanti goals-nya apa, objektifnya apa, baru dibikin konseptualisasinya. Kalau mau jelas ini bisa menikmati YouTube-nya Bu Bonita waktu dia bikin model dari awal sampai akhir. Jadi ini masih tahap current lingkup ya. Kalau kita belajar di awal, dari pendefinisian, nanti ada hipotesis segala macam, dari data yang ada, hasil survei, terus penelitian orang, itu berdasarkan baru nanti dibikin modelnya, kita simulasikan dengan data yang ada dan cerita yang ada, nanti keluar di situ, oh ternyata masalah saya itu model sebelum digunakan harus divalidasi atau building confidence dulu. Kalau ternyata nggak menjawab apa yang kita teliti harus direvisi. Contoh pengujian ya, jadi model nggak mungkin sama persis, tapi sedekat mungkin. Ini kalau kita lihat harus diuji. Jadi ada 17 uji struktur model, perilaku, sama implikasinya. Ini detail ujinya. Ada uji struktur, uji ini kalau nanti ini contoh saja waktu COVID atau penularan penyakit. Ada yang mulai terinfeksi, kemudian sampai dia sembuh, menderita, tapi kita bikinnya hanya ada infectivity rate sama contact rate. Yang di dalam model ini namanya struktur. Halo, ada pertanyaan? Ini ada loop-loop di place. Nah, ini namanya exogenous karena kita nggak dipengaruhi yang lain. Kita run, coba kita lihat. Ini kejadian aktualnya. Ini hasil simulasi model kita. Jadi sampai hari ke-77 masih cocok. Berikutnya model kita naik terus, aktualnya sudah banyak yang sembuh. Atau nggak ada peningkatan lagi, atau peningkatannya tidak sedrastis ini. Sudah melandai. Nah, ternyata dengan iklan di koran, apa di televisi, sekarang ada koran ya. Kita mungkin misalnya sekarang ada PMK, penyakit mulut kuku, mungkin kita mengurangi makan daging. Terus jadi ada safety saver ya, cuci tangan, dagingnya kalau makan daging sapi ya direbusnya sampai berkali-kali. Jadi untuk mengurangi infectivity-nya. Jadi infectivity yang tadinya itu sekarang di dalam struktur ini, jadi endogenus sudah. Nah kita lihat kalau ini kita run,
Nah, sudah sesuai. Memang kalau model sistem dynamic itu behavior prediction, artinya behaviornya aja cocok. Jadi nggak sampai titik-titik ini point prediction. Karena kalau mau untuk kan analisis kebijakan, kita kan ngelihat, oh iya dia nanti kalau beli obat atau ini, oh ya naik di sini kira-kira akan sampai satu rated di sini. Nggak akan naik lagi sampai segede itu. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan? Jadi kalau sudah menirukan, kita bisa lihat tadi tujuannya, bisa dilakukan untuk menentukan strategi dan kebijakannya. Jadi apa itu bedanya strategi sama kebijakan? Rencana aksi untuk mencapai tujuan itu strategi, kebijakan itu direktif. Ini contoh mudahnya, dan itu harus ada what apanya, berapa besar, terus timingnya. Contoh yang dicontohin Pak Tasri, pengen metik mangga di halaman rumah. Apa saja kebijakannya? What-nya dilakukan sendiri, nggak minta tolong orang. Itu kebijakannya. Strateginya apa? Menggunakan tangga, tapi pinjam tetangga, bukan beli. Misalnya seperti itu. Paham bedanya strategi sama kebijakan? Nah, berarti strategi itu adalah sesuatu yang menunjang untuk kebijakan gitu ya, Bu ya? Ini kan tadi gambarnya. Ini kan kebijakan itu yang menunjang strategi. Balik-balik kamu. Ada tujuan, punya strategi kan? Oh iya, iya. Kamu mau lulus cepat. Strateginya belajar banyak ini. Kebijakan dosenmu harus pakai dinamika sistem. Nggak paham. Nah, udah strategimu ya tadi. Nanya ini, gedor saya tengah malam nge-WA. Oh iya, Bu. Iya. Paham? Paham, Bu. Makasih, Bu. Iya. Oke ya. Kan beda kan, biasanya nggak saya kasih contoh, beda kan hasilnya. Magnitudenya, misalnya pohonnya tinggi, minimum 3 meter. Tapi Pak Tasri pinjam tetangga cuma semeter. Nggak cocok kan? Dapat pinjamannya cuma semeter, yang nggak nyampe. Oke. Terus bagaimana penjadwalan kebijakan tersebut? Timingnya, butuhnya hari ini sebelum jam 11.30. Kenapa? Karena mau pergi atau karena kalau siang biasanya hujan, sore hujan, dan seterusnya. Paham? Jadi harus ada 3 hal ini. Kalau seperti yang saya contohkan, bantuan mau sapi itu dana dari pemerintahnya 10 juta bantuan untuk beli sapi indukan, harga sapinya 40 juta. Ya dibeliin motor lah, 10 juta diambil. Cicilan tetap, tapi sapinya nggak nambah-nambah, susunya nggak meningkat. Oke? Ya. Contoh, misalnya kita belajar pengen paham dalam 3 bulan. Apa saja kebijakan dan strateginya? Belajar secara mandiri. Kebijakannya, saya nggak mau minta tolong ini. Bisalah sendiri. Wong kata Bu Ina cuma suruh mikir kok. Strateginya rutin baca paper, rutin menyimak, rutin ini, webinar sana-sini. Berapa besarkah nilai kebijakan tersebut? Misalnya sehari 3 kali, 1 jam. Itu yang ingin bagaimana jadwalnya mulai hari ini. Karena 3 bulan lagi kan pengen mencapainya. Paham?